Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Yang pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sholawat serta salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita, panutan kita, kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya, pertolongannya fid dini wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayyihina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Jadi teman-teman, semoga dengan sholawat terjaga hati kita dari hal-hal yang tidak baik yang bermula dari pikiran dan masuk ke hati. Itulah, mudah-mudahan kita selalu terjaga dari hal-hal yang tidak baik yang bermula dari hati. Oke teman-teman, para viewer, para subscriber, saya pada malam hari ini saya memasak telo kentang ya. Nih, dan sudah matang, tinggal makan nanti teman-teman ya. Nunggu dingin dulu. Dan saya juga bikin kopi susu. Buat teman-teman yang belum ngopi, belum nyusu, belum ngeteh, jahe dan lain-lain, ambil teh Anda, ambil jahe Anda, ambil juga apapun minuman Anda yang Anda suka, mari minum bersama Lekar Petualang. Yuk teman-teman, ini sudah dingin kalau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bikin api unggun juga. Lumayan buat pengusir nyamuk teman-teman ya, atau pengusir binatang-binatang macam kayak kelabang, kelajengking dan lain-lain. Oke, untuk memulakan cerita pada malam hari ini ya teman-teman, saya berusaha mencari informasi karena di kawasan sini adalah sebuah lokasi di mana beberapa hari yang lalu, ya tepatnya 10 hari yang lalu teman-teman, 10 hari yang lalu itu ditemukan sebuah kejadian yang mana kejadian ini sangat-sangat membuat hati macam kayak ya dag-diguk lah, macam teriris-iris gitu. Kenapa? Kejadiannya adalah di sini itu kan tepatnya di pegunungan, dan sebuah pegunungan itu kan ada parit kayak gini ya teman-teman, di tengahnya itu ada parit. Nah, macam ini. Nah, di situ tuh ditemukan jenazah perempuan tua atau nenek-nenek lah ya, karena rambutnya sudah putih. Dia itu kan gendong keranjang teman-teman, gendong keranjang. Ceritanya itu dia punya kambing. Dia itu kan punya kambing itu 3 ke 4 gitu kan. Nah, rencana mau ngarit, ternyata dari rumah itu sudah bilang sama anak cucunya, saya mau ngarit dulu mencari rumput untuk empan kambing ini katanya. Padahal badannya kan baru nggak enak, apalagi sudah umur 60-an ya teman-teman. Nah, akhirnya apa? Karena memang hobi ya, orang zaman dulu, orang tua dulu itu senang kalau pergi ke hutan, pergi ke kebun lah untuk mencari rumput ataupun apa saja, seraya melihat hasil kebunnya gitu. Cerita ternyata karena nenek ini sudah sakit-sakitan agak lama ya, tapi nggak dirasakan karena orang zaman dahulu biasa hidup rekoso, urip rekoso itu biasa. Dan akhirnya apa? Dia nekat berangkat ngarit. Ternyata ngarit ini di sini terpleset ke parit karena badan sudah renta, membawa rumput 1 keranjang, gegulung apa namanya itu, jatuh ke parit, tertimpa keranjang tadi. Dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ternyata meninggal di lokasi. Diketemu tekan itu sudah meninggal teman-teman ya. Yang namanya jalan hidup manusia tentunya kita tidak tahu teman-teman ya.
akhir daripada kehidupan kita mana kita tahu. Yang jelas ada yang di tempat tidur karena sakit meninggal, ada yang manjat pohon jatuh meninggal, ada juga yang berkendara kecelakaan akhirnya meninggal. Jadi sebab-sebab meninggal itu, sebab-sebab kehilangan nyawa itu dari berbagai macam cara. Tetapi sangat tragis ketika sang nenek ini jatuh ke jurang, terperosok, tertimpa oleh rumputnya, sehingga beberapa dari tetangga itu kan kok sudah sore nggak pulang-pulang, akhirnya dicari. Nah itulah ditemukannya sing nenek di parit itu terkena tertimpa keranjang yang berisi rumput itu, teman-teman. Nah pada akhirnya jenazah itu dibawa pulang terus dikebumikan seperti biasanya ya teman-teman. Tetapi beberapa hari kemudian selepas nenek itu dikuburkan di kawasan sini, ini tempat nenek meninggal itu menjadi wingit. Entah itu cerita yang karena orang takut atau bagaimana, atau itu mitos atau fakta, ya kan. Akhirnya orang pada takut ke sini, teman-teman. Ya, yang namanya orang tua dahulu umur sekitar 65 tahun, tentunya dia mempunyai amalan-amalan atau apapun itu, sehingga membuat badan si nenek ini walaupun sudah tua sering-sering ke kebun untuk mencari rumput. Tetapi ajal menentukan lain, dia harus meninggal di kebunnya sendiri dan tertimpa oleh rumput. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pada malam hari ini saya datang ke sini yang katanya tempat sini itu memang angker dari dulu karena sebuah kalen ataupun parit, ya, di parit tempatnya itu di bawah sana, teman-teman. Jadi rerumputan itu tinggi-tinggi dan juga di bawah sana itu parit, ya. Jadi sini ke bawah sana sampai bawah sana ada sungai besar. Nah, ya kemungkinan besar yang namanya ajal kita tidak tahu, tetapi pasti ada gejala-gejalanya, entah sakit entah apa. Dan memang sungai atau parit ini memang terkenal angker dahulunya, teman-teman. Bahkan sebelum nenek ini meninggal ada orang yang mencari madu, ya. Di sini itu ada yang namanya madu tawon, yang biasa madu tawon hutan itu, teman-teman. Ya sampai sore hari, bahkan adzan maghrib itu masih di kawasan sini. Ternyata orang pencari madu itu sebelum nenek itu meninggal beberapa hari lalu itu tersesat di sini, teman-teman. Tersesat, akhirnya adzan maghrib selesai, dia itu pulang. Ketika mau pulang, dihantui di sini. Dia mendengar suara kayak suara tertawa, ngekek gitu loh. Ya tak taunya karena ya memang sudah terbiasa ya pergi ke hutan, pergi ke kebun-kebun yang ada tawonnya itu. Dia melihat itu ada sosok putih yang rambutnya panjang yang di bawah pohon durian, terus dia tertawa-tawa gitu. Ya akhirnya yang pencari tawon itu akhirnya pun pulang. Lari saja karena melihat itu kan. Akhirnya lari saja, ya. Begitulah teman-teman ceritanya. Jadi macam kayak wingit dari dulunya seperti itu. Jadi cerita ini saya dapat dari beberapa warga. Kalau setahu saya itu ya karena nenek ini, ya, nenek itu meninggalnya tragis karena tertimpa oleh keranjang itu. Jadi beberapa warga itu bilang, kok tragis amat sih nenek. Nah, ketika saya mencari informasi itu, saya ketahui juga cerita lebih daripada itu, ya. Sebelum nenek meninggal itu ada cerita-cerita dan cerita, salah satunya tadi sang pencari madu tawon itu tersesat dan juga dia melihat makhluk yang seperti itu, panjang, rambutnya putih, terus sambil tertawa-tawa di bawah pohon durian besar katanya. Durian besar itu daerah seperti mana nanti kita tengok ya teman-teman. Dan untuk pada malam hari ini saya kan juga ingin mengetahui benar apa tidak sih cerita-cerita dari warga itu seperti itu. Nanti kita lihat ya teman-teman. Oke teman-teman, ayo kita lanjutkan minumnya dulu.
bikin rileks-rileks santai saja. Karena ini kebetulan hari ini nggak hujan, makanya saya berada di luar biasanya saya kan berada di rumah-rumah kosong ataupun di gedung-gedung terbengkalai atau apa. Dan ini saya mengambil inisiatif untuk karena ada cerita yang cukup lumayan membuat inilah ya, sambil kita nengok betul apa tidak sih. Katanya daerah sini itu sarangnya itu kuntilanak gitu ya, katanya seperti itu. Dan mungkin nenek yang meninggal di sini itu mungkin juga diganggu oleh makhluk-makhluk seperti itu. Biasanya seperti itu teman-teman. Orang kampung itu kalau mengkait-kaitkan cerita itu wasis ki apa? Dicocok ngono kuwi lho. Oke teman-teman, mari kita minum dulu. Alhamdulillah. Nah, ini singkong, singkong. Ketelanya sudah mateng utawa telo kentang ya, telo kentang. Yuk teman-teman, kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk banget ya. Nah, ini teman-teman yang namanya telo kentang. Saya kayak mendengar sesuatu. Apa suara belalang atau apa ya? Klak 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 gitu. Kedengar gak? Kayak di ujung sana teman-teman. Subhanallah. Coba juga saya mau membuktikan apakah cerita-cerita itu betul apa tidak teman-teman ya. Bener, saya kedengar ya teman-teman. Entah masuk ke dalam video apa enggak, masuk dalam kamera apa enggak suara ini. Kedengar nggak? Klak 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 klak. Nah, kedengar nggak? Nah, kedengar nggak teman-teman? Apa kata apa ya? Tapi kok klak 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 klak. Nah,
alhamdulillah udah habis teman-teman. Lumayan lapar ternyata. Oke, saya benah-benah dulu teman-teman. Jadi nanti saya akan mencoba bermalam di sini, dan saya akan ajak teman-teman semuanya untuk melihat lokasi yang mana yang orang bilang itu banyak kuntilanak, wewe dan lain-lain ya di sini. Ya mungkin nenek meninggal ataupun apa namanya pencari madu ini tersesat dan juga melihat itu, memang lebih dulu mungkin ada lagi cerita-ceritanya. Saya tahunya 2 itu pun bertemu dengan warga sini teman-teman. Biasanya orang kampung mengkait-kaitkan suatu cerita dengan cerita yang lain ya. Begitu teman-teman. Dan nanti saya akan coba membakar dupa teman-teman. Dupa itu macam kemenyan. Tahu nggak kemenyan? Kemenyan itu macam batu seperti itulah. Kayak kedengar sesuatu teman-teman. Tuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hait. Apa itu kata apa ya? Kedengar itu. Tapi kayak tadi nggak seperti itu loh. Suaranya kayak apa namanya? Ketawa kuntilanak itu loh. Kayak orang ketawa. Kik. Kalau itu kan kakak gitu tuh. Tapi biarlah. Saya akan persiapkan dulu. Ini saya bikin menyala dulu api unggunnya. Nanti akan saya persiapan untuk istirahat ya teman-teman ya. Oke, saya persiapan dulu teman-teman ya. Api unggun sudah nyala. Terus apa namanya? Ini sudah saya benahi semua alat-alat masak. Dan izinkan Lea bertualang untuk beristirahat ya, barang beberapa jam ataupun menit lah ya, sebisa saya untuk beristirahat. Dan nanti pada tengah malam ataupun selepas saya bangun dari istirahat, saya akan ajak teman-teman untuk eksplor tempat sini teman-teman.
No, suara-suara seperti ini yang kadang-kadang kalau orang belum terbiasa mendengar seperti itu merinding. Tapi kalau itu kayaknya katak ya, katak yang di sungai bawah sana. Subhanallah. Nah, kedengar katak kalau itu ya teman-teman ya. Kalau yang tadi pas waktu saya makan berbeda teman-teman. Terus berapa 2 kali ya 3 kali itu saya kedengar gitu, kayak orang tertawa gitu loh. Subhanallah. Oke teman-teman, saya akan pasang 2 kamera teman-teman ya, biasa. Yang satu saya taruh agak-agak jauh, yang satu saya taruh di luaran di sebelah sana ya teman-teman. Api unggun sudah nyala, mudah-mudahan tidak merembet kemana-mana. Ini kan musim hujan ya, jadi tanahnya masih basah, rumput-rumputnya masih basah juga. Oke teman-teman, saya memasang 2 kamera di sana satu, terus di atas sana ada satu ya, tepatnya dekat rumputan. Izinkan Lear Petualang untuk istirahat dahulu. Izinkan Lear Petualang untuk istirahat dulu ya teman-teman. Ini supaya nggak ada nyamuk, saya kasih api unggun.
Maaf teman-teman, kayak tadi ada yang jawil-jawil kaki saya ya. Apa binatang apa ya? Entah kelihatan nggak di kamera ya. Subhanallah. Saya takutnya itu hewan teman-teman. Rumputnya tinggi-tinggi kayak gini. Takutnya itu hewan. Duh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Saya takutnya itu hewan tenan ini. Udahlah, kita explore saja teman-teman ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi teman-teman, di dalam tidur saya itu beberapa saat kaki saya itu kayak macam dindul gitu loh, kayak disondol-sondol. Mungkin hewan juga ya, mungkin hewan juga. Saya itu kaget, terbangunlah saya, terus saya cari-cari di bawah sana, tapi kok nggak ada gerakan, ataukah perasaan saya saja atau apa gitu kan. Kok macam kaki saya itu kayak macam disondol-sondol gitu teman-teman, atau mungkin tikus ataupun ya, saya takutnya itu ular. Saya takutkan ular. Macam kedengar lagi nggak? Suaranya kedengar nggak teman-teman? No. Kedengar nggak? Oke, saya akan ajak teman-teman untuk explore tempat ini ya. Berikan doa terbaik untuk Leher Petualang teman-teman, supaya Leher Petualang bisa aman, lancar ketika saya ngasih tunjuk pada teman-teman di mana nenek itu meninggal ketika ngarit ataupun mencari rumput, tertimpa oleh keranjang berisi rumput itu teman-teman. Mencari tahu di mana nenek yang terperosok di parit itu, terus akhirnya meninggal dunia karena tertimpa oleh rumput yang digendongnya dengan keranjang itu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Berikan doa terbaik ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ya? Katanya di bawah, sebelah bawah, berarti sini. Rumputnya tinggi-tinggi kayak gini. Mampu wangi-wangi teman-teman. Mampu foto iki.
Apa saya membakar sampah tadi? Tapi kok kayak gini ampun nih. Mana ya tempatnya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Super tesak mini-mini dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini senternya baru teman-teman, tapi ternyata mending inilah daripada yang kemarin ya teman-teman ya. Apa sih tiba mau kerudak tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Hit. Duh, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sini tempatnya tuh. Ini kan paritnya sini teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mungkin di sini apa ya? Tempatnya seperti ini memang jurang teman-teman. Allahu akbar walillahil. Kelihatan enggak teman-teman ini? Nah, ini kan parit nih. Jadi mungkin nenek berada di sini ya juring kayak seperti ini. Ya namanya orang tua membawa beban berat ya kan. Jatuh dari sana jatuh ke sini kali ya. Allahu akbar walillahil hamd. Subhanallah walhamdulillah. Ayo. Subhanallah. Ini pohon apa gede banget. Ntar. Tinggi besar. Subhanallah. Apa ki? Maksar gitu kayaknya di telinga saya. Apa mungkin? Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Tuh paritnya seperti itu teman-teman. Tuh, dalam kan. Allahu akbar, subhanallah. Jadi kawasan sini memang seperti ini teman-teman. Orang bilang, tuh, kedengar apa subhanallah. Allahu akbar, subhanallah. Paritnya sedalam seperti itu. Sana parit, ini juga parit. Allahu akbar, subhanallah. Yes. Baunya wangi dari tadi nggak hilang-hilang ini. Kaget, walang mencok neng kupingku teman-teman. Ada belalang yang mencelok di kuping. Kaget. Asem, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Asem, kaget ya. Allahu akbar, subhanallah. Memang di sini pohon-pohonnya gede-gede teman-teman ya. Bisa nampak enggak? Kalau jauh nggak nampak ini senter. Oke, subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Nah, di kawasan sini teman-teman ya, sering terlihat kalau yang sebelum nenek meninggal di sini katanya ada orang pencari madu ya, madu hutan itu melihat itu kuntilanak yang di bawah pohon durian atau apa sambil ketawa-ketawa gitu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah, wala ilaha illallah. Memang baunya menyengat banget ya. Allahu akbar, subhanallah. Rumputnya tinggi-tinggi banget. Lewat mana ini? Rumputnya dur-dur teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun, ini wangi banget. Aduh.
ning jurang ning sor kono ki mambune pereng-perengang teman-teman. Allahu Akbar, subhanallah. Apa dupa yang tadi saya bakar apa ya? Saya lemparkan di itu tadi. Perapian mungkin. Iya, ding, saya lupa. Tadi memang saya bakar kemenyan teman-teman, bakar dupa. Jadi mungkin dupa itulah yang baunya wangi. Malah jadi takut sendiri saya. Lucu ya teman-teman ya. Allahu Akbar, subhanallah. Kawasan sini memang penuh rumput kayak gini teman-teman ya. Nih, banyak rumput yang hijau-hijau macam ini, jadi layak saja. Memang subur tempatnya, jadi rumput-rumput banyak seperti ini. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi nenek kalau ngarit itu kan mungkin di daerah sini, terus ya namanya orang tua tempatnya jurang seperti ini, gelundung membawa apa namanya keranjang sampai ke bawah sana, gelundung sak keranjangi ketimpah keranjang teman-teman ya. Subhanallah. Hit, kedengar nggak suara? Kedengar nggak suara teman-teman? Kayaknya di sana kedengar kayak nggak? Kedengar kayak suara tertawa. Kedengar nggak? Kedengar nggak? Coba. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Siapa ya? Kok guyung-guyung aku siapa ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Halo, 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 siapa ya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Kayak di sana teman-teman. Rasa-rasanya itu dekat banget. Tapi kadang-kadang jauh. Kadang dekat, kadang jauh. Apa namanya? Kedengaran saya seperti itu. Tapi kalau di sana rasa-rasanya itu di depan sana. Allahu Akbar. Tapi nggak nampak. Wujudnya apa nggak nampak. Allahu Akbar, subhanallah. Aduh. Nggak nampak wujudnya. Kayak tadi daerah sana loh. Subhanallah. Siapa ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunyi lagi, ketawa lagi. Coba senternya. Ketawa lagi. Kedengar nggak teman-teman? Kedengar nggak? Aduh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Macam ngeledek dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Oke teman-teman. Macam ngeledek ya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanallah. Oke lah, kita ke tenda aja. Allahu Akbar. No, dupanya masih berbau sampai sekarang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi memang saya rasakan benar-benar, saya lihat betul-betul daerah sini, kawasan sini memang seperti ini. Jadi ada parit di bawah sana teman-teman. Saya tadi ke bawah sana teman-teman. Jadi di situ memang ada dua parit atau dua anak sungai kecil lah ya, namanya kalen kalau di Jawa bilang. Dan di sana itu memang banyak rerumputannya teman-teman. Kedengar lagi suara. Nah, jadi sewaktu saya pergi ke sana, saya sangka itu bau wangi-wangi apa. Ternyata saya lupa tadi naruh apa namanya dupa di sini, di perapian ini teman-teman. Mungkin bau dupa kali ya. Jadi saya ke bawah sana itu bau wangi-wangi gitu. Sampai sana, atas sana, itu juga bau wangi. Dan kedengar beberapa kali itu macam tertawa, suara tertawa, orang perempuan tertawa. Kek. Tipe saya senter-senter nggak kelihatan. Kadang dekat, kadang jauh teman-teman. Tapi saya senter-senter, saya pakai cahaya senter ini nggak dapat, nggak kelihatan. Cuman rasa-rasanya itu dekat jauh gitu.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi memang warga sini tidak bohong ya teman-teman, bahwa seringkali tempat yang dari dulu atau lokasi ini dari dulu itu memang angker, tambah-tambah beberapa hari yang lalu ya hampir 10 harian ya, lebih kurang lah ya dari saat ini nenek terjatuh terperosok ke dalam parit, akhirnya meninggal. Nambah angker, nambah serem juga. Saya itu ketar-ketir datang ke sini teman-teman, karena memang tempat ini tuh jauh dari pemukiman, sehingga saya itu memberanikan diri betul-betul. Tapi dekat dengan jalan ya, dekat dengan jalan, motor saya taruh di jalan situ, terus saya datang ke sini. Untungnya seperti itu. Oke teman-teman, karena sudah terdengar ayam berkokok, izinkan Li Bertualang untuk pulang. Saya benah-benah dulu untuk pulang. Mudah-mudahan perjalanan saya diberikan keselamatan, kesehatan, lahir dan batin, bisa berjumpa dengan keluarga. Tentunya Li Bertualang juga mendoakan teman-teman semuanya supaya diberikan kesehatan, lahir batin, tiada kurang suatu apa. Jangan lupa ya teman-teman, sholat subuhnya berjamaah. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya atas segala kekurangan. Usikum manapsi bitaqwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman.